Pasti kita semua pernah lihat kan, entah anak kita sendiri atau anak lain, tiba-tiba ngamuk gara-gara mainan, atau nangis kejar cuma karena kuenya jatuh. Dunia emosi anak-anak itu kadang emang kayak teka-teki yang susah banget dipecahin. Nah, hari ini yuk kita coba bongkar teka-teki itu. Kita bakal lihat gimana perasaan-perasaan yang kelihatannya sepele itu ternyata punya kekuatan super besar buat ngebentuk masa depan mereka. Pernah kepikiran gak sih mungkin pas lagi di supermarket terus ada anak tantrum gitu ya? Kita lihat dan mikir, loh kok bisa ya? Masalahnya kan sepele banget, tapi reaksinya bisa seheboh itu? Nah, ternyata ada jawaban yang sangat-sangat masuk akal di balik itu semua. Jawabannya ada di sini. Sederhana, tapi dalam banget. Coba deh bayangin, setiap emosi anak, sekecil apapun itu, kayak batu kerikil yang kita lempar ke danau yang tenang. Apa yang terjadi? Batu itu nggak cuma tenggelam kan? Dia menciptakan riak air, gelombang kecil yang menyebar, makin lama makin luas, menyentuh semua yang ada di sekitarnya. Nah, persis kayak gitu kekuatan emosi seorang anak. Oke, sekarang yuk kita telusuri riak pertama itu. Kira-kira dia nyebar kemana dulu? Nah, ini yang menarik. Ternyata, riak emosi itu nggak cuma soal perasaan aja, tapi langsung nembak ke pusat belajar di otak anak. Jadi ini bukan lagi sekedar soal mood, tapi soal kemampuan mereka buat berpikir. Ini konsep yang penting banget loh. Seringnya kan kita coba ngertiin anak dari apa yang mereka lakuin atau omongin. Tapi sumber yang kita bahas ini menyarankan cara lain. Mulailah dari emosi mereka. Kenapa? Karena emosi itu bukan pengganggu pikiran, tapi justru jendela langsung buat kita ngintip ke dalam pikiran mereka. Jadi kalau mau tahu apa yang lagi mereka pikirin, kita harus paham dulu apa yang lagi mereka rasain. Dan lihat deh, dampaknya itu langsung banget. Ini bukan cuma soal lagi nggak mood ya. Waktu anak merasa cemas atau marah, otak mereka itu secara harfiah kayak lockdown. Sumber daya buat mikir jadi nggak bisa diakses, konsentrasinya buyar, memorinya jadi ngeblank. Tiba-tiba, ngerjain PR matematika yang biasanya bisa, jadi mustahil banget. Jadi, intinya dari riak yang pertama ini apa? Sederhana. Kita nggak bisa misahin antara sukses di sekolah sama kesehatan emosi. Dua hal ini tuh satu paket. Anak yang kondisi emosinya stabil, ya dialah anak yang paling siap buat belajar. Oke, riak emosi tadi nggak berhenti di otak aja. Dia terus menjalar. Pemberhentian selanjutnya, tubuh si anak itu sendiri. Yuk kita lihat gimana perasaan yang nggak kelihatan ini bisa muncul dalam bentuk yang sangat-sangat fisik. Kita lihat ya prosesnya gimana. Dimulai dari satu perasaan yang kita semua kenal banget, tegang. Dan apa yang terjadi? Langsung tubuhnya bereaksi. Mungkin pencernaannya jadi nggak enak, otot-ototnya jadi kaku. Pernah kan ngerasa sakit perut sebelum ujian? Atau pundak tegang abis berantem? Nah, itu bukan cuma di kepala, tapi itu emosi yang jadi nyata di tubuh. Oke, kita coba emosi lain. Misalnya rasa kaget atau rasa takut. Langsung boom. Jantung jadi deg-degan, bulu kuduk berdiri. Ini bukti nyata kalau emosi itu bukan sesuatu yang pasif. Emosi itu dialami oleh seluruh tubuh kita. Nah, ini dia poin kuncinya. Buat anak-anak, itu nggak ada tuh yang namanya garis pemisah antara pikiran dan tubuh. Apa yang mereka rasain di hati, itu juga yang mereka rasain di badan. Udah, titik. Oke, jadi emosi udah kena ke pikiran, udah kena ke tubuh. Tapi riaknya belum selesai loh. Sekarang, gelombang itu bergerak keluar, ke dunia nyata. Yuk kita lihat gimana perasaan yang tadinya cuma di dalam, berubah jadi tindakan yang bisa dilihat semua orang. Ini ibaratnya kayak contekan buat memahami perilaku anak. Perilaku mereka itu nggak acak loh. Lihat deh, hubungan sebab akibatnya jelas banget. Anak yang lagi kecewa, ya nggak mungkin tiba-tiba jadi semangat. Anak yang lagi cemburu pasti bakal lebih susah buat main bareng temennya. Jadi apa yang mereka lakukan itu ya pantulan langsung dari apa yang mereka rasakan. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua jalan yang berbeda. Di satu sisi, emosi positif itu kayak bahan bakar buat siklus yang baik. Makin semangat, makin gampang bergaul, makin sukses. Tapi di sisi lain, emosi negatif yang nggak dikelola dengan baik itu bisa jadi spiral ke bawah. Bikin anak jadi menarik diri dan muncul masalah perilaku. Jalan mana yang akan mereka tempuh, itu tergantung banget sama gimana emosi mereka dikelola. Sekarang kita sampai di riak yang terakhir. Dan ini yang paling besar, paling luas, dan paling awet dampaknya. Riak inilah yang pada akhirnya ngebentuk mereka akan jadi orang dewasa seperti apa. Gimana caranya semua pengalaman emosi yang kecil-kecil ini, hari demi hari, akhirnya membangun karakter mereka.
Ini benar-benar harus kita pahami. Perasaan yang anak-anak alami hari ini tuh bukan cuma angin lalu. Setiap emosi itu ibarat satu batu bata. Setiap pengalaman itu satu lapisan semen. Saat ini juga, detik ini juga, mereka lagi aktif membangun fondasi kepribadian dewasa mereka. Fondasi yang akan menentukan cara mereka memandang diri sendiri dan dunia di masa depan. Dan inilah taruhannya. Kalau fondasi emosi dan karakter itu goyah, ini nih konsekuensi yang cukup mengkhawatirkan. Ini bukan cuma soal anak nakal ya, tapi ini adalah gejala-gejala dari perkembangan yang terhambat. Makanya penting banget untuk kita sadari dan tangani sejak dini. Tapi ini tujuan akhirnya. Inilah yang kita mau. Kalau kita merawat akar emosional anak dengan baik, inilah pohon kuat yang akan tumbuh. Dan perhatikan ya, ini bukan cuma soal jadi anak baik doang. Ini soal membangun life skills yang nyata. Jadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, bisa kerjasama. Ini adalah ciri-ciri orang yang nggak cuma sekedar bertahan hidup, tapi benar-benar bisa berkembang. Oke, kita udah lihat kan seberapa dahsyatnya efek riak emosi ini. Pertanyaan besarnya sekarang, terus kita bisa apa? Apa kita cuma bisa nonton aja? Atau kita bisa ikut mengarahkan arusnya? Nah, bagian ini adalah tentang caranya. Gimana kita bisa proaktif membantu menciptakan dunia emosional yang positif buat anak-anak di sekitar kita. Kuncinya adalah kita harus sadar kalau anak itu nggak hidup di dalam gelembung. Mereka itu produk dari ekosistem di sekitarnya. Ada 3 pilar utama nih, rumah, sekolah, dan masyarakat. Tiga-tiganya ini punya peran yang super penting dan nggak bisa digantikan. Kestabilan emosi anak itu dibangun atau malah dirusak di 3 lingkungan ini secara bersamaan. Nah, kalau kita fokus ke sekolah, ada satu ide penting banget. Pendidikan karakter itu bukan sekedar satu mata pelajaran yang diajarin sejam seminggu. Bukan. Pendidikan karakter itu harus jadi DNA dari sekolah itu sendiri. Harus dicontohkan gurunya, harus ada di setiap kegiatan, dan harus ada kerjasama yang kuat sama orang tua. Ini soal membangun budaya, bukan sekedar nambahin kurikulum. Jadi, kita sampai di kesimpulan akhir, dan ini yang paling penting dari semuanya. Kita harus berhenti nganggap emosi itu cuma urusan perasaan yang terpisah dari belajar yang beneran. Justru sebaliknya, emosi itu adalah fondasinya. Semua hal lain yang kita anggap penting, kemampuan berpikir, skill sosial, karakter, semuanya itu dibangun di atas fondasi emosional ini. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan. Ini bukan PR ya, tapi lebih ke sebuah ajakan. Setelah kita tahu sejauh apa riak ini bisa menyebar, coba deh kita pikirin tindakan kecil positif apa yang bisa kita lakukan hari ini. Mungkin satu kata-kata yang baik, satu momen ekstra sabar, atau sekedar mendengarkan dengan tulus. Jadi, riak positif apa yang akan Anda mulai hari ini?